Pembuatan dan standarisasi larutan TiO 0,1 N. Untuk membuat larutan TiO dan standarisasi, kita memerlukan bahan-bahan seperti ini dan juga peralatan gelas seperti biasa untuk titrasi. Nah, kita mulai untuk membuat larutan standar TiO 0,1 N. Sebelumnya kita sudah menyiapkan dulu atau membuat larutan induk TiO sulfat 1 N. Kemudian larutan induk tersebut dibiarkan atau didiamkan selama 10 hari. Setelah 10 hari baru kita gunakan untuk membuat larutan TiO yang 0,1 N. Nah, untuk membuat 0,1 N dari larutan TiO 1 N, kita menggunakan prinsip pengenceran seperti biasa. Dalam video ini diberikan contoh untuk membuat 100 ml larutan 0,1 N, sehingga tadi diambil 10 ml larutan induk 1 N. Nah, kalau ingin dibuat 1 liter, berarti yang dipipet dari larutan induknya adalah 100 ml untuk menjadi 1 liter larutan 0,1 N. Nah, kalau pembuatan larutannya sudah siap, sudah selesai, selanjutnya TiO ini akan kita standarisasi. Larutan TiO kita gunakan sebagai titran, jadi dimasukkan ke dalam buret. Kita siapkan dulu buretnya. Jangan lupa dibilas dulu dengan Aquades, kemudian dibilas dengan larutan TiO 0,1 N yang sudah dibuat tadi. Setelah itu baru kita isi penuh dan ditempatkan pada tanda 0 pada buret. Nah, untuk standarisasi kita bisa menggunakan 2 larutan standar primer, yaitu kalium dikromat dan kalium iodat. Yang pertama ini kita gunakan kalium dikromat terlebih dahulu. Untuk standarisasi menggunakan larutan dikromat, pada awalnya kita akan menimbang sekitar 0,5 gram kalium dikromat, kemudian dilarutkan menggunakan Aquades ke dalam beker gelas. Larutan kalium dikromat ini nantinya akan kita buat menjadi 100 ml. Jadi dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian nanti ditempatkan sampai volumenya 100 ml. Nah, selanjutnya nanti bisa dihitung normalitas dari kalium dikromat di dalam labu ukur ini. Nah, nanti setelah kita ketahui normalitas dari larutan kalium dikromat yang ada di dalam labu ukur ini, selanjutnya nanti bisa kita tentukan normalitas dari larutan TiO menggunakan rumus V1N1 sama dengan V2N2, di mana V1N1 adalah volume dan normalitas dari kalium dikromat. Nanti volumenya akan kita ambil 25 ml menggunakan pipet kondok, sedangkan V2 adalah nanti volume titar rata-rata dari TiO pada saat titrasi. Sedangkan normalitas TiO-nya itu yang akan kita tentukan dari hasil standarisasi ini. Nah, jadi di sini kita pipet dulu 25 ml larutan kalium dikromat yang sudah selesai dibuat tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian setelah itu kita tambahkan KI 20% sebanyak 10 ml. Kemudian HCl
4N sebanyak 25 ml. Di sini fungsinya untuk HCl adalah membuat kondisi asam selama proses titrasi, sedangkan Ki pada saat bereaksi dengan kalium dikromat di awal akan menghasilkan I2. Nah, bisa terlihat I2-nya yang sudah terbentuk dari warna larutan yang berwarna coklat tua. Nah, I2 yang terbentuk ini selanjutnya akan dititrasi menggunakan larutan natrium tiosulfat sehingga nanti akan bereaksi menjadi NaI ditambah Na2S4O6. Nah, kita lakukan titrasi ini sampai warna coklat tuanya itu berubah menjadi warna kuning, jadi lebih bening. Nah, setelah itu nanti baru akan ditambahkan indikator amilum. Nah, di sini penambahan indikator amilum tidak dilakukan dari awal karena indikator amilum itu bisa membentuk kompleks dengan I2, jadi seperti membungkus dari I2 sehingga nanti apabila dilakukan titrasi dengan tio ada sebagian I2 yang tidak bereaksi karena tertutup oleh indikator amilum. Oleh karena itu, penambahan indikator kita lakukan pada saat mendekati titik akhir titrasi. Nah, ini ditandai dengan adanya warna kuning dari larutan yang ada di dalam Erlenmeyer. Jadi kalau warna kuning artinya jumlah dari I2 yang ada di dalam larutan itu tinggal sedikit, sudah mendekati titik ekuivalennya. Nah, ini ditambahkan indikator amilum kurang lebih 1 ml atau 1 pipet tetes. Terlihat akan terbentuk adanya warna biru tua atau biru kehitaman. Nah, ini kita titrasi sampai terjadi perubahan warna dari biru tersebut menjadi hijau kromi ya atau hijau toska. Di sini menunjukkan bahwa terbentuk ion Cr3+ yang berwarna hijau. Nah, nanti tinggal dilakukan 2 kali titrasi untuk standarisasi dengan kalium dikromat dan bisa kita tentukan normalitas dari tio. Sekarang kita lanjutkan untuk yang cara kedua, standarisasi larutan tio menggunakan standar primernya kalium iodat atau KiO3. Hampir sama seperti pada saat standarisasi menggunakan kalium dikromat. Di sini kita timbang dulu kalium iodat sebanyak 0,5 gram. Kemudian dilarutkan menggunakan aquades dan ditempatkan menjadi 100 ml di dalam labu ukur. Nah, seperti yang pertama tadi, di sini juga nanti bisa kita hitung berapa normalitas dari KiO3 yang dibuat ini. Sehingga nanti selanjutnya pada saat penentuan normalitas dari tio, kita bisa menggunakan rumus V1N1 sama dengan V2N2. Ya, di sini setelah KiO3-nya homogen, kita tuang ke beker gelas, kemudian akan kita pipet sebanyak 25 ml untuk dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ya, ini kita lakukan duplo juga, jadi disiapkan nanti 2 buah Erlenmeyer. Nah, di sini setelah KiO3 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, selanjutnya akan ditambahkan juga 10 ml Ki 20% dan 25 ml HCl 4N. Fungsinya sama seperti pada standarisasi dengan kalium dikromat tadi, bahwa di sini HCl membuat kondisi reaksinya asam dan Ki yang ditambahkan tadi akan bereaksi dengan KiO3 menghasilkan I2. Yang selanjutnya I2 tersebut akan dititrasi menggunakan
larutan standar natrium tiosulfat. Nah, di sini bisa terlihat bukti bahwa terbentuk I2 yaitu dari warna coklat tua yang terbentuk. Kita lakukan titrasi selanjutnya dengan larutan standar tio 0,1 N sampai warna kuning. Nah, setelah warna kuning nanti akan ditambahkan indikator amilum. Mungkin terlihat perbedaan warna kuning pada saat menggunakan standar primer kalium dikromat dengan standar primer kalium iodat. Lebih jernih, lebih kuning yang menggunakan KiO3. Nah, di sini perbedaannya juga pada saat titik akhir perubahan warnanya adalah dari biru tua menjadi tidak berwarna. Kalau tadi yang kalium dikromat menjadi hijau kromi karena ada ion Cr3+. Nah,